Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jumpa lagi bersama saya, Heri Wicaksono SHMH di channel Solusi Hukumnya HWA. Pada kesempatan pagi hari ini seperti biasa, sebelum saya beraktivitas, saya ingin sharing dan berbagi pengetahuan tentang hukum kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan juga bagi bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya sedikit akan membahas mengenai apa sih perbedaan penyalahguna narkoba dengan pecandu narkoba. Ya. Penyalahguna narkoba dan pecandu narkoba, dan bagaimana dampak hukumnya bagi keduanya, apakah sama atau berbeda. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, narkotika atau narkoba ini banyak bermacam-macam jenisnya ya, dan inilah yang merusak generasi muda pada saat ini, dan kita harus lindungi anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan terutama keluarga besar kita dari bahaya narkoba. Karena narkoba ini tidak memandang usia, ya. Anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, orang tua pun bisa jadi penyalahguna narkoba, pecandu narkoba, ya kan? Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan sedikit pengertian apa itu pecandu narkotika atau narkoba. Di sini adalah dua hal yang mendasar dan implikasi hukumnya berbeda pula, ya kan? Karena undang-undang narkotika yang berlaku di Indonesia itu ancaman hukumannya tidak main-main. Ancaman hukumannya tidak main-main, sekali lagi. Bisa dihukum hingga hukuman mati, ya. Dan ada minimum pidana kurungannya. Nah, ini yang harus Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian mengerti bahwasanya ancaman hukumannya tidak main-main di Indonesia ini. Nah, langsung saja. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis. Itulah yang disebut pecandu narkotika, pecandu narkoba, ya. Nah, narkotika itu kan banyak jenisnya, makanya kalau di sini ada bahasa narkoba itu kan narkotik dan obat-obatan yang diatur dan peredarannya sangat diawasi oleh pemerintah. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, maka ada namanya ketergantungan narkotika, di mana kondisi yang ditandai oleh dorongan atau keinginan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, ya, dengan takaran yang meningkat dari sedikit menjadi banyak. Mula-mula coba-coba, lama-lama tambah banyak, ya, agar menghasilkan efek yang sama. Dan apabila penggunanya dikurangi, jadi apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Itulah yang disebut ketergantungan narkotika.
Jadi pecandu narkotika itu otomatis ketergantungan narkotika. Tapi belum tentu dia penyalahguna narkotika. Belum tentu, ya kan. Tapi memang pecandu narkotika itu adalah menggunakan, ya. Bisa jadi menyalahgunakan. Ya. Karena apa? Banyak pecandu narkotika itu menggunakan tanpa secara legal. Nah, itulah yang akhirnya menjadi penyalahguna. Beli sedikit, kecanduan, terus kecanduan semakin banyak, semakin terus dia membeli. Nah, membeli tanpa legal ini atau menguasai tanpa legal ini akhirnya dia menjadi penyalahguna. Tapi bagi para pecandu narkotika yang pada akhirnya dia di bawah perawatan medis, ya, untuk merehabilitasinya kecanduan tersebut, akhirnya dipenuhilah kebutuhan narkotika itu di bawah pengawasan rehabilitasi secara legal. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai penyalahguna. Nah, ya. Jadi yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, pecandu narkotika itu tidak semua penyalahguna narkotika. Ya. Dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, ada yang sudah sadar dan pada akhirnya membutuhkan rehabilitasi, sehingga penguasaannya terhadap narkotika, penggunaannya terhadap narkotika itu diperoleh secara legal. Ya, gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah rehabilitasi, ya, di undang-undang kita, undang-undang narkotika mengatur tentang apa itu rehabilitasi. Di pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya, jadi baik itu pecandu, baik itu penyalahguna, wajib menjalani rehabilitasi. Ya, jika dia memang menggunakan, ya, atau sudah kecanduan, ya, bahasa undang-undangnya itu tadi wajib menjalani rehabilitasi. Supaya apa? Supaya yang baru menggunakan bisa berhenti, bisa stop. Supaya yang sudah kecanduan juga bisa disembuhkan. Nah, itu fungsinya untuk memutus ketergantungan atau penyalahgunaan terhadap narkotika itu tadi. Ya. Kemudian pada pasal 55, ada pasal 55, ini undang-undang mengatur mengenai wajib lapor. Jadi jika Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian memiliki putra-putri atau saudara yang, sekali lagi, yang menjadi pecandu atau penyalahguna, ya, bisa melaporkan ke instansi yang berwenang, instansi penerima wajib lapor, nah, supaya di situ nanti akan dilakukan sebuah pengawasan, asesmen. Bisa jadi itu nanti ada tindakan rehabilitasi, baik itu di rumah sakit atau di rumah
rehabilitasi lembaga sosial masyarakat, nah itu ada nanti di situ. Nah, di pasal 55 di situ disebutkan bahwasanya orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur ya wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi itu ada dua ya, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial. Dan lembaga-lembaga tersebut ditunjuk oleh pemerintah secara legal untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut. Ya, jadi anak-anak yang belum cukup umur, maka peran serta orang tua atau walinya untuk menyelamatkan mereka ya diwajibkan untuk melaporkan ya. Lupa nanti kalau lapor anak saya ditangkap Pak, dihadiri di sidang, enggak begitu ya. Konsep rehabilitasi itu adalah untuk merehab kembali seperti awal ya, yang semula coba-coba belum kecanduan tapi coba-coba akhirnya direhabilitasi, wis gak pakai lagi. Yang pecandu yang sudah edik, kalau nggak pakai narkotika sudah gemeteran, sudah berhalusinasi, disembuhkan seperti sedia kala. Memang nggak mudah, tapi itulah fungsi rehabilitasi ya. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, ada lagi disebutkan di pasal 2, yaitu pecandu narkotika yang sudah cukup umur, dia bisa wajib lapor sendiri. Jadi tidak perlu ada orang tuanya, tidak perlu walinya. Dengan kesadaran dia sendiri, dia melaporkan bahwasanya saya ini kecanduan, saya ingin sembuh. Nah itu lebih baik ya, karena mengingat penyalahguna atau menggunakan narkotika tanpa atau menguasai tanpa dalam keadaan legal atau menguasai secara ilegal itu ada ancaman hukumannya gitu loh. Syukur-syukur kalau para pengguna ini sadar, pecandu ini sadar, lapor sendiri itu lebih baik, tidak ada masalah ya. Jadi jangan takut dihukum, malah disembuhkan karena itu perintah undang-undang yang ada ya. Ada lagi diatur pada pasal 56, itu sekarang banyak ya, rumah sakit atau rumah rehabilitasi medis yang sudah ditunjuk pemerintah, ditunjuk oleh menteri ya. Dan lembaga-lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat banyak. Jadi para pecandu yang sudah cukup umur, tidak perlu orang tuanya, ya silakan lapor. Karena direhabilitasi ini adalah upaya untuk menyembuhkan kalian dari kecanduan narkotika. Gitu. Saya harap penjelasan saya ini bisa dimengerti, dan sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya cintai, mari lindungi keluarga kita dari bahaya narkotika. Ya, sekarang narkotika itu sudah menyentuh segala lapisan. Ya. Mulai dari kasta terbawah sampai jenderal dan hakim pun bisa jadi oknum-oknum atau menjadi korban penyalahguna, pecandu narkotika itu sendiri. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Sampai jumpa pada video yang akan datang.
Sekali lagi, apabila Bapak Ibu saudara-saudara sekalian memiliki pertanyaan tentang masalah-masalah hukum, bisa bertanya kepada saya. Silakan email ke alamat email di bawah ini. Saya akan berusaha menjawab sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Nah, bagi yang sudah melihat, menonton, dan merasa video-video ini bermanfaat bagi saudara-saudaraku sekalian, saya mohon dukungannya, like, subscribe, dan berikan komen. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat supaya informasi ini bisa lebih luas secara kemanfaatannya. Saya akhiri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.